Racikan Berita 1. Ya, alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Bung Indra nih. Alhamdulillah kita masih selamat. Seorang aktivis, alumni IPB, penulis buku yang ditulis ngeri kali itu tentang Freemason. Freemason itu mungkin satu-satunya di Indonesia yang mengarang buku itu. Siapa yang tersangkut dalam Freemason ini? Kita bisa tebak-tebak. Tapi ini temanya lain lagi. Apa nih? Ini saya mau tanya nih. Sepertinya oligarki di Indonesia ini menjadi pembicaraan sehari-hari rakyat kita nih. Siapa sih oligarki? Siapa Pembicaraan dia? apa nih si oligarki ini? Itu siapa sebenarnya? Dan apa yang dia lakukan di Republik Oligarki ini? itu kan hanya semacam sistem penyebutan ya, Iya, bahwa istilah. yang menguasai pemerintahan itu bisa aja perorangan, bisa aja oligarki, bisa aja partai kan begitu kan? Ya itu aja sebetulnya sih. Sebetulnya itu aja. Tapi menjadi pembicaraan masyarakat tuh kan ada dibilang ada Taipan, ada oligarki kan gitu. Oh ya. Itu ada juga peranan penguasa di situ sehingga oligarki ini berkembang gitu. Ya. Jadi memang kalau kita ingat kembali ke yang lalu, pencetus dari munculnya oligarki ini harus kita akui adalah Pak Harto. Oh gitu. Ya waktu itu kan dia kan mengumpulkan Cina-Cina di Jimbaran lah istilah mereka kan. Jadi itu memang orang-orang yang dekat dengan Soeharto ya, zamannya Lim Siliong, ya kan, Bob Hasan. Iya, Bob Hasan, Pangestu, ya, dan semua sekarang anak-anaknya kan masih berjalan sekarang. Memang mereka ini kan sangat berkuasa, kan isu-isu yang keluar kan, dan memang begitu, ya kan. Ada yang bilang itu dimanfaatkan polisi atau tentara, enggak, terbalik. Polisi dan tentara yang dimanfaatkan mereka, gitu. Makanya karena mereka mafia, jadi polisi dan tentaranya ikut jadi mafia, gitu sebetulnya. Gitu. Jadi kultur ini diwariskan kepada aparat kita, sehingga mereka bekerjanya kayak mafia semua sekarang, baik TNI maupun polisi. Nah, oligarki ini kan taipan-taipan yang disebut 9 taipan segala macam itu kan. Gampang diusir aja dari Indonesia. Kalau Mereka saya kan bukan diusir, ditangkap. Hartanya ya diambil. ditangkap boleh, ditangkap juga boleh. Ya, kalau diusir itu maksud begini, mereka kan terlalu menguasai hajat hidup kita, rakyat Indonesia. Dari hulu sampai hilir mereka pegang. Kan nggak tahu kita bagaimana cara ngusir nih kan begitu kan. Nah kalau gue Prabowo nih, gue Prabowo, Tapi itu mungkin lalu jadi Prabowo. belum tentu, ya kan, belum tentu kan, masih ada umur kan. Barangkali umur gue sampai 90 atau 100 nggak tahu gitu kan. Nah, jadi kalau gue Prabowo nih, itu bikin aja aturan bahwa seluruh pengusaha besar itu ya kan harus memberikan dividennya 30% kepada Negara ya. bukan kepada ininya buru-burunya, pegawainya semua. Jadi jangan buat dia semua. 30% wajib diberikan kepada mereka. Kan mereka kalau untung pengusaha yang saya ini ya. Iya, makanya mereka Kalau untung dia diam-diam, rugi Iya, dia makanya. bilang, saya rugi, minta Kan kompensasi. lewat pajak kan bisa dilacak semua itu, ya kan. Baru sekarang zaman Prabowo dilacak. Kalau dulu orang pajak main. Iya betul. Tapi sekarang pun kita lihat aja berhasil nggak itu kan? Tapi Berani orang nggak pajak Prabowo sekarang benar-benar? mau berani nggak dia sekarang? Iya, pajak kan kita tahu. Nah, gampang kan urusannya kan pajak kan? Ya. Dari dulu sampai sekarang gampang urusannya sama pajak. Ya kan makanya mereka kaya-kaya kan begitu. Nah, itu kalau dibikin aturan seperti itu diwajibkan mereka memberikan 30% dividen mereka kepada buruhnya, kepada pegawainya. Itu kan dengan demikian aliran uang itu mengalir kepada orang-orang kecil. Dengan begitu ekonomi kita bergerak karena mereka berbelanja dengan kebutuhannya. Jadi jangan dibiarkan oligarki itu menumpuk hartanya sehingga nggak terjangkau oleh kita gitu.
Gitu. Nah kalau dia nggak mau, ya udah, lo nggak usah tinggal di sini. Begitu. Jangan Prabowo ngomong ke orang miskin, Tapi lo dia jangan tinggal nggak di sini. dia di luar negeri dia bisa juga Ya disita aja semua di sini kalau dia pergi ke luar negeri kan gitu. disita aset. Iya, kayak dulu Belanda kan Iya. perusahaan dia dinasionalisasi kan disita itu namanya. Dinasionalisasi kan itu kan. Bukan Itu sita lah, disita. biar enak kan. Ya, begitu kan nggak ada masalah. Seharusnya gitu. Jadi kalau dibikin begitu, kalau mereka tetap di sini, mereka Ikut aturan bermanfaat buat orang-orang kecil, buat buruhnya, buat pegawainya, dan dengan demikian ekonomi bergerak. Karena buruhnya Taipan tuh kan Banyak. ratusan ribu mungkin jutaan kan. Nah itu mendapat aliran dana dari keuntungan yang dia miliki gitu. Jadi jangan dibiarin begitu aja mereka. Emang ini rumah siapa kan begitu? Dia kan tamu awalnya di sini. Kok jadi dia yang tuan rumah sekarang? Nah, begitu caranya. Baru oligarki hilang. Nah, tinggal Prabowo-nya berani nggak? Itu aja. Saya kan kebetulan bekerja di perusahaan multinasional dulu ya. Jadi kita setiap 6 bulan sekali itu ada PR, performance review. Ya. Nanti 6 bulan lagi ada lagi setahun kemudian. Nah itu kita dapatlah bonus berdasarkan PR. Apakah kita excellent, ya, outstanding, atau sebagainya. Tergantung dari performance kita waktu kerja. Ya. Nah, itu saya dapat. Saya sendiri waktu itu dapat naik haji, ya, dapat recognition. Nah, ini yang perusahaannya. Tapi kalau perusahaan seperti Chinese itu, saya nggak pernah dengar itu. Ya itu yang internasional itu kan itu bonus namanya. Iya, bonus. Jadi lah. sesuai dengan kemampuan kita diberi kan ya, gitu kan. kontribusi kita lah Ya kepada betul. perusahaan. Nah kalau perusahaan luar negeri masuk ke sini, ya dia harus join sama perusahaan di kita, sini. ya. Gitu aturannya sama. 30% keuntungan Saya dia aus untuk nih jadinya di sini. ya nggak apa-apa. 30% keuntungan buat apa istilahnya namanya itu? Ya buruh dia semua. Ya. Pegawai dia, recognition lah, staff hadiah lah. dia, ya. Jadi 30% itu wajib tiap tahun diberikan kepada. Tapi Lo bisa bayangin nggak kalau itu dapat begitu? Wah itu mereka juga jadi orang-orang menengah. Ya. Saya kan? sendiri nggak mimpi tuh naik haji kan. Iya. Waktu dikasih naik haji. Ya, jadi kalau begitu mudah-mudahan keadilan akan tercapai begitu. Jadi gue pikir nggak susah-susah amat gitu. Betul. Tinggal niat, mau nggak kita gitu. Tapi Bela ada rakyat. juga nih undang-undang kita, sepertinya undang-undang tenaga kerja ya, itu tidak memihak kepada. Iya, karena anggota DPR-nya itu kan dipengaruhi pakai duit. Ya, iya. Jadi si Taipan ini main lewat agen-agen dia kan. Dia kan punya kacung-kacung di bangsa ini. Kita itu dianggap buruh kita itu dianggap jadi apa gitu ya? Iya. Ada namanya gaji UMR. Anggota DPR siapa sih yang pinter? Gue mau tanya sama lu. Katanya 58-53% itu nggak punya ijazah. Iya, itu yang nggak punya ijazah aja. Yang ijazahnya aspal, Yang bodong ya. yang bodong berapa? Kita nggak ada yang kenal tuh anggota DPR. Nggak Apa kayak dia dulu ya. apa dia mewakili kita? Enggak juga. Saya Mewakili kita. nggak ngerasa. Dia kayak sendiri undang-undang aja. aset ini. Iya, Udah nggak berapa berani tahun dia kan? nggak berani dia. Nah, karena dia takut asetnya disita. Oh. Kan begitu, makanya dia nggak berani tanda tangan. Udahlah, bubarkan DPR, bubarkan partai, DPR bubar semua gitu. Nggak ada lagi yang perlu dipertahankan. Caranya gimana, bro? Ya, rakyat harus berontak keluar. Revolusi gitu. Seluruh di Indonesia rakyat terus Nggak percaya sama itu gitu. iya, Bubarin, gitu. betul. Terus markas-markas polisi sama TNI dikepung rakyat gitu. Gua ngajarin aja nih biar rakyat mau. Itu dikepung rakyat semuanya kan. Ya kita berantem mati ya mati lah. Mau bilang apa lagi ya? Umur lu udah berapa? Mati syahid lah. Mati syahid kan. Paling tinggal umur kita tinggal. Gua jangan-jangan besok habis ngomong nih besok gua udah mati nggak tahu juga. Aduh. Tapi kalau ngelawan 3-4 orang gue masih berani lah. Kalau anak muda sih. Gue kan pernah ketua tapak suci dulu. Iya. Di Bogor 8 tahun gue. 6 Jadi tahun sakti per dong 8 ya? tahun. Hah? Sakti dong lu. Sakti lah. Tapi gini dah.
Karena oligarki ini telah merusak bangsa kita ya. Suka nggak suka ya, mau nggak mau dia telah merusak. Apa yang kita harapkan dari oligarki ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada yang dia. Jadi mereka itu membuat perusahaan segala macam ini untuk tumbuh sendirian, untuk hidup mereka sendiri, gitu. Dengan keluarganya ya. Makin kaya, makin menguasai. Sebetulnya kan kalau udah kaya buat apa lagi menguasai negara segala macam, kecuali untuk mengambil SDA-nya. Kan maksudnya itu dia menguasai negara ini. Dia kuasai polisi, dia kuasai TNI supaya backing dia kan. Jadi sebetulnya aparat kita ini jadi budak. Jadi buldognya aja, bukan budak, buldog. Oh, buldog lebih Iya, keren. gonggong kemana-mana. Kita digonggong. Kita takut lah digonggong dipakai senjata. Coba 1 lawan 1 nggak pakai senjata. Katanya sate. Iya makanya. Kalau gue sih gak masalah. Dia pakai senjata ditembak kayak mati gue. Tapi kan maksudnya ya kita hadepin lah begitu kan. Dia beraninya mau pakai senjatanya padahal kita yang bayar. Yang beliin senjatanya siapa? Kan kita yang bayar pajak. Gue bayar pajak tiap tahun. Dari pajak itu dia beli senjata lalu nembak kita gimana? Kan gak lucu. Jadi gimana supaya kita bisa menyadarkan penguasa sekarang bahwa oligarki itu sebenarnya tidak ada manfaatnya buat bangsa dan negara, terutama buat generasi yang akan datang. Kayaknya udah buntu lah. Ya buntu ya. Udah buntu lah. Usir aja ya. Kalau Prabowo ini nggak berani udah buntu lah. Buntu. Emangnya kalau Prabowo diganti yang ganti siapa? Tapi saya lihat Prabowo bisnis mereka seperti contohnya yang ke ke Singapura tuh. Kan itu udah diambil satu pintu ekspor ya. Itu saya rasa salah satu sekarang yang kontrol satu pintu itu siapa? Ya, pokoknya anu lah, udah dilakukan ya. Pokoknya lo percaya penuh aja sama Prabowo gitu kan? Percaya penuh, ada usaha untuk iya, gue ngerti ada usaha. Sekarang itu yang ngontrol siapa itu? Satu pintu itu. Emang nggak bisa terjadi kayak ini lagi? Mungkin lebih galak lagi tuh, lebih ganas lagi. Tapi selama ini dia kan udah terbuka. Kita udah tahu lah. Singapura sendiri udah mulai kelabakan. Soal nanti ada main. Itu omon-omon itu. Omon-omon juga. Iya, yang ciptakan kata omon-omon Prabowo sendiri. Lalu dia omon-omon sekarang. Semua sekarang rakyatnya ikut omon-omon. Kita kan omon-omon ini. Emang kita ngapain? Omon-omon kita. Saya salut juga tuh sama Menteri Keuangan kita. Iya. Ya, mungkin dia salah satu ujung tombak buat kita sekarang. Semuanya dia cukai, dia berusaha membersihkan, pajak dia berusaha membersihkan ya. Dato ya kita berharap dia berhasil dan dia terbuka. Nggak bakal berhasil. Nggak bakal. Sebentar lagi capek tuh si itu tuh. Purbaya ya? Purbaya. Capek dia. Tapi selesai. kita dukung lah. Ya, lo boleh dukung. Kalau dia capek gimana? Ngelawan sendirian. Kalau bener ngomong Menteri Keuangan yang dulu apa ya kerjanya ya? Kayaknya ya nilep duit juga kerjanya. Maling juga tuh. Iya. Cewek-cewek jadi maling gitu. Apa istilahnya sih ya? Memberikan kesempatan kepada oligarki dan pejabat-pejabat kita untuk korupsi. Untuk merampok. Ya dia sendiri juga begitu. Untuk merampok negara ini gitu. Pokoknya kalau anak buah dia ketangkap nggak boleh ke pengadilan aja. Iya. Itu. Karena memang dia itu memalukan itu cewek satu. Dia itu bagian daripada kaum globalis. Oh, bagian dari kaum. Iyalah, dia termasuk rantai yang dipercayakan untuk menangani Indonesia. Rantai IMF. Iya. IMF, Bank Dunia, Fed. Iya. Pantesan kelakuannya. Makanya waktu dia mau ditangkap zaman SBY itu langsung diselamatkan kan, jadi direktur di sana. Nanti kalau Prabowo ini kita suruh tangkap lah. Ya, sebenarnya udah banyak dibuka
dengan si Menteri Keuangan Ya, sekarang kita lihat membuka. aja lah. Ya? Kalau lo masih berharap, gue udah nggak berharap. Kalau gue sih berharap ya. Gue sih hormatin aja lo masih berharap ya. Gue termasuk pendukung yang keras waktu itu tahun 2019 ya. Dan itu juga dengan berat hati tuh gue. Karena gue anggap memang Jokowi udah brengsek banget gitu ya. Tapi ternyata kan sekali 3 uang. Oh gitu. Iya. Jadi lo masih pesimis ya bahwa Ya. Prabowo akan melakukan pemberantasan korupsi apa pembenahan lah. Betul. Mungkin itu kemampuan dia juga mungkin sampai situ karena dia kan Nggak, gue ngerti Prabowo ini menggunakan orang-orangnya Jokowi yang dipaksakan ke dia untuk menghantam orang-orangnya Jokowi sendiri. Itu yang dilakukan nih sekarang. Tapi kan Jokowi juga nggak bodoh. Dilihat nih orang udah mulai nyasar-nyasar. Tampaknya bodoh. Tampangnya bodoh. Otaknya yang nggak bodoh lah. Maksud gua di belakangnya Di itu belakang. ada think tanknya. Itu tim tanknya gitu. Iya. Sekarang tim tanknya udah pun-putan juga. Kita kan dulu banyak tahu tim tanknya siapa kan. Siapa tim tank? Ini saya mikir juga UGM kok sampai mati-matian dia mau bela Jokowi. Ya semua karena duit. Oh, jadi Nova rektor itu juga karena duit, Iyalah. karena jabatan dan duit ya. Iya. Kasihan. Sama katanya gue dengar juga dia disandera karena ada kasus. Oh gitu, yang 30. Yang gue baca ya di medsos ya. yang Kalau 30. alam bener enggaknya. Tapi gue ngomong gini karena gue baca medsos ya. Ya. Jadi lo saksi nih. Ya. Bukan gue ngomong lahir dari Gue gue juga sendiri. baca itu, dia tersandera. Iya, iya. Kalau gitu, waduh, peran rektor lama dong yang ini ya, si Pratikno ya. Gila ini. Gue kalau dengar nama nih orang nih geleng-geleng kepala gitu. Kalau gue udah muak dengerin. Udah seorang intelektual ya, pernah jadi rektor ya kan. Profesor. Mau melakukan Hal-hal yang hal begini ini gue nggak habis pikir. Bagaimana UGM mendidik alumninya dulu tuh. Mana dapat alumni kayak begini, ngancurin bangsa sendiri. alhamdulillah lah di UI enggak. Sekarang rektornya ngancurin bangsanya sendiri juga kan. Oke. Jadi udah ditandain nih. Ya, ya. Iya. Jadi kita sudahin dulu lah. Ya, ya, ya. Bukan karena takut loh ya. Wah, jadi lama-kelamaan ngomongin kita nanti Ya, ya. Jokowi Jadi usul gue begitu, oligarki ini diusir aja di Indonesia. Kalau gua bukan hanya diusir. Kalau dia nggak mau mengikuti aturan pemerintah, 30% dividen itu dibagikan kepada buruh dan karyawannya. Ya, kalau dia mau silakan, bagus kan? Iya. Untuk rotasi ekonomi di Indonesia kan? Ya. Jadi ada uang mengalir ke bawah, nggak ke atas terus. Dia berbisnis juga dengan secara yang elegan lah. Ya. Untuk mengikuti Ya. ketentuan. Buat apa sih? Udah kayak begini masih rakus aja. Mau ngapain? Emang mau dibawa ntar ke kuburan kan enggak? Oke. Oke, Terima kasih Bung Indra. oke. Aktivis yang berani. Ya. Saya juga salut sama Bung Indra. Makin tua makin keras ngomongnya. Gue sebetulnya gue bukannya berani, gue omong-omong doang ngikutin Prabowo. Lalu mau ngomong Kan kalau omong-omong lu mau ngomong omong-omong mau apa? mau ngapa-ngapain gitu kan? Semoga Prabowo dengar cerita ini. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan Prabowo terbuka hatinya ya. Terbuka hatinya. Amin. Dia, Pikirannya terbuka ya dia kan. berani. Pokoknya kita dukung dia sebenarnya untuk memberantas. Mudah-mudahan dengan yang lo anggap gue berani ini jadi ikut berani dia kan. Kan gitu kan kira-kira pengen kita kan. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami bicarakan ini bisa menyentuh hati saudara untuk berjuang bersama kami. Amin, amin. Ya. Terima kasih. Kami dari UI Watch dengan apa namanya moto kejujuran, kebenaran dan keadilan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.